Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Eh, Pertama-tama saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Riza Faizal Azmi. Saya mahasiswa pasca sarjana IPDN. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya terkait buku dari Profesor Fernandes Simangunsong yang berjudul Reformasi Birokrasi Indonesia Menuju Pemerintahan Kelas Dunia. Dari hasil bacaan saya mengambil judul Menuju Pemerintahan Kelas Dunia, Perubahan Sosial dan Dinamika Pemerintahan serta Pergeseran Generasi Manajemen. Kita lanjut. Materi yang akan disampaikan itu terdapat 10. Yang pertama itu adalah perubahan sosial, yang kedua dinamika pemerintahan, yang ketiga dinamika pemerintahan poros helix, yang keempat pergeseran generasi manajerial, yang kelima pergeseran generasi organisasi, yang keenam pergeseran generasi aparatur sipil negara, ketujuh grand design reformasi birokrasi, yang kedelapan quick wins reformasi birokrasi Indonesia, yang kesembilan konsep agile governance, dan yang ke-10 penutup. Kita lanjut. Yang pertama terkait perubahan sosial. Kegelisahan atas perubahan sosial dan dinamika pemerintahan sebagai sebuah pendahuluan. Banyak anggapan yang mengatakan bahwa birokrasi di Indonesia itu sangat lamban, tidak efektif, tidak efisien, kurang termotivasi, kurang tanggap terhadap perubahan, kurang dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan, dan bahkan kadang dianggap malah menghambat proses pembangunan. Banyak penyakit mental dari aparatur sipil negara yang perlu direvolusi, baik itu penyakit AIDS, alpa izin dikit-dikit sakit, batuk, banyak ngantuk, flu, Facebookan melulu, kurap, kurang rapi, kudis, kurang disiplin, TBC, tidak bisa komputer, asma, asal mengisi absen, kram, kurang terampil, asam urat, asal sampai kantor uring-uringan dan tertidur, kejang-kejang, kerja jarang, kerja lamban, pucat pasi, pulang cepat padahal masih pagi, makan gaji buta, jantungan, jangan suka hitung-hitungan, panu, piket asal nongol, kutil, kurang teliti, dan juga muntaber, mundur tanpa berita. Nah, selain itu, perilaku-perilaku negatif aparatur sipil negara sebagai pelayan publik banyak juga yang laporannya disampaikan oleh masyarakat kepada penyelenggara negara setingkat ombudsman yang meliputi kegiatan-kegiatan yang menjadi patologi birokrasi, yaitu penundaan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, keberpihakan, tidak negarawan, tidak memberikan pelayanan secara optimal dan prima, penyimpangan prosedur, permintaan uang, barang dan jasa, tidak kompeten, melanggar asas kepatutan, diskriminasi, memunculkan konflik kepentingan, beberapa kasus lainnya yang mencederai integritas pelayanan negara. Tentu saja ini juga banyak tersebar di media massa, bisa diakses. Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur sipil negara sebagai abdi negara dan terlebih abdi masyarakat. Ruang lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik atau public service yang diberikan aparatur sipil negara meliputi aspek kehidupan masyarakat yang sangat luas. Pelayanan dan jasa publik bahkan dimulai sejak seseorang dalam kandungan ketika diperiksa oleh dokter pemerintah atau dokter yang dididik di universitas negeri, mengurus akta kelahiran, menempuh pendidikan di SD, SMP, SMA, dan juga universitas negeri, menikmati bahan makanan
yang pasarnya dikelola oleh pemerintah, menempati rumah yang disubsidi oleh pemerintah, memperoleh macam-macam perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha yang digelutinya, hingga seorang meninggal pun memerlukan surat pengantar dan surat kematian untuk mendapatkan coupling di tempat pemakaman umum yang dikelola oleh pemerintah. Jadi segala macam aktivitas yang berkaitan dengan masyarakat itu tidak terlepas dari peran serta pemerintahan di dalamnya. Luasnya ruang lingkup pelayanan dan jasa publik cenderung sangat tergantung kepada ideologi dan sistem ekonomi suatu negara tentu saja. Negara-negara yang menyatakan diri sebagai negara sosialis misalkan ya cenderung memiliki ruang lingkup pelayanan lebih luas dibandingkan negara-negara kapitalis. Tapi luasnya cakupan pelayanan dan jasa-jasa publik tidak identik dengan kualitas pelayanan itu sendiri. Karena pelayanan dan jasa publik merupakan suatu cara pengalokasian sumber daya yang ada melalui mekanisme politik tentu saja, bukannya lewat pasar. Maka kualitas pelayanan itu sangat tergantung kepada kualitas demokrasi tentu saja. Konsekuensi dari hal ini adalah negara-negara yang pilar-pilar demokrasinya tidak bekerja secara optimal tidak memungkinkan pencapaian kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan sebaliknya, pelayanan publik tanpa proses politik yang demokratis tentu saja cenderung membuka ruang bagi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berujung kepada penyakit baru di pemerintahan, yaitu pemborosan. Jadi ditambah tuh yang biasanya kita dengar itu KKN, sekarang jadi KKNP, kolusi, korupsi, nepotisme, dan pemborosan. Nah, sejalan dengan kegiatan pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia dari model negara agraria menuju ke negara industrial dan selanjutnya masuk ke negara informatika, senantiasa dan akan diikuti perubahan sosial tentu saja pada masyarakat secara meluas dan berkelanjutan. Jadi model negara itu ikut atau menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, perubahan sosial itu sendiri diartikan sebagai atau bisa diartikan sebagai suatu perubahan ke arah kemajuan atau bisa juga sebaliknya ke arah kemunduran. Tetapi pada dasarnya semua perubahan yang diharapkan adalah yang mengarah kepada kemajuan. Tentu saja, saya pikir semua negara mengharapkan kemajuan, pemerintahan pun demikian untuk progres. Berbagai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, memberi pengaruh secara timbal balik terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, tidak terkecuali birokrasi. Sebagai penyelenggara negara, birokrasi negara dituntut untuk bersikap proaktif dalam mengantisipasi perubahan yang akan terjadi, merencanakan perubahan dengan konsep yang komprehensif dan berkelanjutan. Nah, birokrasi Indonesia pernah mengalami mekanisme pembangunan yang tidak sejalan dengan perubahan sosial nih. Ada kasusnya yang terjadi di masyarakat. Sehingga mengakibatkan perekonomian Indonesia pernah porak-poranda pada tahun 1998. Dengan kurs rupiah kita hampir mencapai $1 itu sampai 20.000. Negara Indonesia pada waktu itu baru berdiri tegak sebagai negara agraris, swasembada pangan, ya, yang masyarakatnya hidup dari pertanian dengan kondisi sosial sebagai masyarakat paguyuban. Harus melakukan yang ada istilah yang dinamakan jump frog, lompat kodok untuk menjadi negara industri modern. Secara teori, fase perubahan sebuah negara itu untuk satu level minimal memakan waktu selama 20 tahun secara teoritis. Sehingga jika dilihat dengan kondisi Indonesia, kita terlalu memaksakan diri tanpa mengikuti ritme perubahan sosial, perubahan birokrasi, dan perubahan kondisi ekonomi sebuah negara. Kita dapat belajar nih dari negara Cina dan negara India, serta negara yang lebih dulu maju lainnya di Asia seperti Korea Selatan dan Jepang gitu ya. Negara-negara ini memiliki sejarah kemajuan dengan melewati setiap fase perubahan
mulai dari sebagai negara pra-agraris, terus lanjut ke negara agraris. Setelah semua masyarakat terpenuhi kebutuhan pangannya, mereka akan lompat menjadi negara pra-industri. Sebagai contoh, negara Cina yang memproduksi peniti, di mana semua produk tersebut dipakai oleh semua negara, dan dipastikan negara-negara yang mau membeli peniti pasti menggunakan mata uang internasional, yaitu dolar, sebagai mata uang yang dipakai dalam tradisi dan transaksi perdagangan dunia. Sehingga tidak salah, dulu di majalah Times itu mengatakan bahwa seperempat dolar Amerika itu ada di negara Cina sebagai cadangan devisa. Setelah tumbuh menjadi negara pra-industri, maka sebuah negara akan lanjut menjadi negara industri kecil. Sebagai contoh, ini sebagai contoh lagi nih, negara Cina memproduksi sepeda, dan kembali semua negara akan membeli sepeda produk Cina dengan menggunakan mata uang perdagangan internasional, yaitu dolar. Dari negara industri kecil mulai bergerak menjadi negara industri sedang, dan Cina juga memproduksi mocin dulu ya, sempat rame mocin motor Cina seperti motor Jialing, motor Garuda, yang juga dibeli oleh negara-negara lain. Setelah tumbuh menjadi negara industri sedang, maka sebuah negara akan bergerak untuk menjadi negara industri besar, dan juga belajar dari negara Cina yang memproduksi mobil Sangyong yang mirip seperti mobil produk di Jepang ya, Toyota. Mobil Harrier misalnya ya bentuknya itu. Setelah menjadi negara industri besar, maka sebuah negara akan berkembang menjadi negara industri modern, di mana seperti negara Cina, mereka memproduksi pesawat udara, kapal laut, kereta api, dan juga persenjataan modern. Nah, ini bisa dilihat nih fase pembangunan itu ada 7 fase, mulai dari pra-agraris sampai industri modern. Dan untuk lompat ke satu fasenya itu membutuhkan waktu, secara teoritis ini membutuhkan waktu 20 tahun. Nah, jika Indonesia menjadi negara agraris pada waktu itu 1998, di masa Presiden Soeharto pada tahun ya sekitar 1980-an itu ya. Maka jika kita mau lompat kodok atau jump menjadi negara industri modern, Indonesia harus melompat 100 tahun ke depan. Karena fase setelah negara agraris menuju negara industri modern harus melewati 5 langkah. Sehingga satu fase itu minimal memakan waktu 20 tahun. Maka 5 fase kalau kita kalikan dengan 20 tahun sama dengan 100 tahun. Dan artinya secara teori Indonesia memproduksi eh, dan secara teori Indonesia dapat memproduksi pesawat udara, kapal laut, kereta api, dan juga persenjataan modern sebaiknya di tahun 2080 berarti ya. Kalau kita tambahkan dari 1980 ditambah tadi dengan 5 kali 20, 100 tambah 100 tahun berarti 2080 baru bisa sama dengan Cina tadi memproduksi pesawat udara, kapal laut, kereta api, dan juga persenjataan modern. Itu di tahun 2020 seharusnya. Eh Kenangan pesawat misalkan ciptaan terbaik nih putra-putri Indonesia tidak boleh terjadi lagi di mana pesawat Tuko ya CN235 itu ya harus ditukar dengan beras ke Thailand. Dan yang lebih menyedihkan lagi di mana orang-orang banyak memberikan akronim yang menyedihkan dengan pesawat Tuko kita, yaitu Seng Teko Teko Ora Tuku, Seng Tuku Tuku Ora Teko itu ya. Nah, pertanyaannya adalah sudah siapkah negara kita untuk melakukan ini? Karena perubahan kebijakan sebuah negara akan berpengaruh sangat besar terhadap perubahan sosial dan ekonomi sebuah negara. Dan yang lebih dalam lagi adalah kemampuan birokrasi kita menghadapi perubahan tersebut. Apakah birokrasi kita sudah dipersiapkan untuk menyongsong perubahan tersebut? Di Indonesia, peran birokrasi dalam perubahan sosial cukup besar, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru ke masa reformasi, di mana pada masa Orde Baru, birokrasi menjadi lokomotif utama dan selalu ditempatkan sebagai perencana tunggal, pelaksana tunggal, dan juga pengawas pembangunan. Peran ini kemudian semakin berkurang, di mana pada masa reformasi,
perlahan-lahan mulai terjadi perubahan mindset dari birokrasi kita yang mulai mengadopsi dan menanamkan konsep good governance, di mana ada keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam setiap proses pembangunan. Selama ini peran tersebut total hanya dikerjakan oleh birokrasi. Namun saat ini banyak lembaga swadaya masyarakat LSM gitu ya, atau organisasi non pemerintah yang turut menjadi mitra dalam memajukan bangsa. Nah, kurang lebih ini bagannya bagaimana keterlibatan bukan hanya public sector, tetapi private sector dan society juga ikut terlibat. Dan irisannya itu diprivatisasi. Bentuknya bisa BOT, BOO, atau BOL gitu ya. BOT, Build Operate Transfer, Build Operate Own, dan Build Operate Lose. Eh, Konsep besar dari good governance adalah melibatkan masyarakat dan pelaku usaha, society, pelaku usaha itu private sector secara bersama-sama dengan pemerintahan, public sector, sebagai stakeholders dalam membangun peradaban sosial dan masyarakat, baik di level pusat maupun di level daerah. Good governance bukanlah hal yang baru sebagai sebuah paradigma pemerintahan, namun selama ini kurang dipahami dalam praktiknya, di mana ketiga domain besar ini menjadi sebuah bentuk peran yang saling menguatkan dalam wujud kontrak sosial seorang pemimpin baik di level pusat maupun di daerah ya, dalam bentuk di visi misi biasanya ya. Visi misi kepala pemerintahan tentu saja. Bagaimana mungkin pihak swasta dapat turut andil dalam membantu pemerintah jika visi dan misi yang diusungnya atau digaung-gaungkannya oleh tokoh-tokoh negara atau yang berada di pemerintahan ini yang tujuannya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera jika semua visi yang disusun bukanlah sebuah visi namun lebih cocok menjadi slogan. Misalkan ya, eh, kita misalkan cek nih, ada contoh visi di sebuah kabupaten X misalkan tuh ya. Terwujudnya Kabupaten X yang damai, maju, sejahtera, demokratis, dan tangguh, serta berdaya saing di atas landasan cinta kasih, kejujuran, keadilan, dan kerja keras. Jika diperhatikan visi tersebut, apakah ada urusan pemerintahan khususnya urusan pilihan yang dimasukkan dalam statement visi yang menjadi core business dalam membangun sebuah daerah? Karena jika diperhatikan bahwa makna urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan tentu saja. Namun sekarang mari kita coba nih, ada juga visi yang seperti ini. Kabupaten Y yang maju berbasis budaya Y yang unggul di bidang kelautan dan perikanan, pariwisata, serta pertanian. Nah, kita bisa bandingkan sekarang ya, jika diperhatikan terlihat sekali ya perbedaan yang mendasar dalam meletakkan fondasi pembangunan sebuah daerah, di mana konsep sederhananya adalah jangan pernah berpikir bahwa semua kepala daerah yang ada di Indonesia untuk membangun daerahnya hanya mengandalkan APBD. Itu sama saja bohong besar. Karena APBD sendiri sudah habis dibagi rata untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung. Ideal suksesnya sebuah daerah berotonomi apabila perbandingan belanjanya sudah memenuhi standar normal, yaitu perbandingan belanja tidak langsung dengan belanja langsung sebesar 50%, 50%. Atau standar moderat, yaitu sebesar 40%, 60%. Atau standar ekstrim, yaitu sebesar 30%, 70%. Namun kenyataannya mari kita cek masing-masing untuk di daerah yang lain. Mana yang lebih besar? Apakah belanja tidak langsung yang notabene digunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara, ataukah lebih besar belanja langsung
yang diperuntukkan untuk pembangunan bagi masyarakat. Nah, itu yang sekarang itu sedang dilakukan efisiensi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Selain itu, jika diperhatikan isi kedua visi di atas itu ya, isi kedua visinya tadi akan terlihat sama sekali mana kepala daerah yang kebingungan untuk menentukan organisasi inti yang akan menggerakkan ekonominya dan juga seberapa besar organisasi yang akan dibentuknya. Atau juga akan terlihat kebingungan kepala daerah jika sedang mencari investor yang akan menanamkan modalnya. Di mana jika visi bisnis pengusaha tersebut tidak sesuai atau tidak nyambung dengan visi yang akan dikembangkan oleh sebuah daerah, atau yang lebih simpel lagi, terlihat jika kepala daerah ingin mencari atau berburu atau meminta bantuan atau dana hibah ke Jakarta yang senantiasa disalurkan oleh negara melalui kementeriannya. Kira-kira kepala daerah mana yang tidak akan bingung mencari hibah dari kementerian? Kan gitu ya. Eh, Marilah kita renungkan bersama-sama. Karena tadi daerah yang Y memiliki visi dengan penguatan kelautan dan perikanan, pertanian, dan pariwisata. Dipastikan dapat mengajak dan melibatkan pihak swasta melalui privatisasi untuk menggali, membiayai, dan membangun potensi dan masyarakat yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Potensi masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, serta potensi dan masyarakat yang bergerak di bidang swasta menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan tidak lagi menjadi penonton di daerahnya sendiri. Daerah mendapat tambahan pendapatan asli daerah dan yang lebih penting lagi daerah dapat lebih luasa menggunakan APBD untuk membangun sektor-sektor pelayanan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas gitu ya. Semua kegiatan yang berangkat dari core bisnis menjadi rekam jejak seorang kepala daerah dalam mewujudkan inovasi daerah. Sehingga kepala daerah sebagai insan politik akan selalu mendapat dukungan dan keuntungan politik yang akan membawa kesuksesan dalam karir politiknya. Baik di level daerah maupun level nasional. Namun yang ditakutkan banyak fenomena yang terjadi bahwa kepala daerah tidak mampu membuat inovasi melainkan hanya mengambil Innova dan memangku Sinova. Maka banyaklah kepala daerah yang masuk penjara. Apakah Indonesia akan seperti ini terus? Nah, kita lihat ya. Nah, selanjutnya itu perubahan sosial dan dinamika pemerintahan melalui poros helix sebagai pintu masuk menuju pemerintahan kelas dunia. Dalam perjalanannya, konsep good governance yang melibatkan ada 3 domain tadi, mulai dari public sector, private sector, dan society, itu pada perkembangannya itu mengalami perubahan, mengalami eh, inovasi-inovasi, gagasan-gagasan baru yang hadir. Tentu saja dengan tujuan untuk optimalisasi sehingga birokrasi Indonesia akan terwujud clean government, kan keinginannya seperti itu. Saat ini dinamika pemerintahan di luar sana terus berkembang dengan berbagai konsep yang mau tidak mau harus kita adopsi, terutama spiritnya itu ya, dengan melakukan yang sekarang lagi populer di ATM, amati, tiru, dan modifikasi untuk kemajuan birokrasi di Indonesia. Birokrasi Indonesia diajak untuk memahami perkembangan konsep triple helix yang mempengaruhi perubahan sosial dan dinamika pemerintahan. Konsep triple helix awalnya digagas oleh Sabato dan McKenzie tahun 1982 ya, serta Edkowitz gitu ya, 1993, yang kemudian disempurnakan oleh Edkowitz dan Lidesdorf gitu ya, 1995, yang menggambarkan adanya 3 komponen potensial dalam inovasi dan pengembangan ekonomi sebuah negara, yakni menyinergikan antara universitas, industri, pemerintah, atau yang disebut sebagai poros ABG, academician, business, government, dalam pengambilan keputusan untuk kemajuan sebuah negara tentu saja. Di mana sebelumnya good governance hanya melibatkan unsur private sector
Kini triple helix itu memposisikan akademisi menjadi bagian utama dalam negara. Ini bisa dilihat triple helix. Nah, berikutnya konsep sebentar. Sebagai tambahan saja, pada perkembangannya tentu saja konsep triple helix ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ernest J. Wilson ya tahun 2012 dengan menambah satu helix lagi sehingga menjadi the quad helix. Helix yang keempat adalah masyarakat sipil yang sebelumnya memang sudah masuk juga di good governance ya. Sehingga keempat helix menjadi lokomotif yang mempengaruhi kemajuan sebuah bangsa dan negara yang disebut dengan poros A, B, C, G. Academician, business, civil society, and government. Titik temu keempat helix ini agar dapat maksimal dalam respon perubahan sosial dan perubahan pola pemerintahan terletak pada konteks manajemen, di mana untuk mencapai posisi pemerintahan kelas dunia, birokrasi Indonesia harus masuk ke manajemen generasi keempat dan generasi kelima. Nanti terkait perubahan manajemen atau manajerial itu juga akan kita bahas. Pertanyaan awal, di mana posisi generasi manajemen pemerintahan di Indonesia saat ini? Oke. Ini model quad helix, business, civil society, academician, government. Irisannya itu di konteks manajemen. 10 tahun kemudian konsep quad helix dimodifikasi dan dikembangkan kembali untuk mengikuti perubahan sosial masyarakat oleh Anka Masek Tonkovic gitu ya tahun 2015 dengan menambahkan lagi satu helix yang baru yaitu diaspora. Sehingga kemudian konsep quad helix berubah menjadi pentahelix. Pentahelix model ini yang sekarang banyak gitu ya diadopsi oleh penyelenggara pemerintahan dengan harapan kemajuan sebuah pemerintahan dan negara, baik itu perubahan sosial maupun peningkatan ekonomi masyarakatnya akan semakin cepat dan optimal karena adanya intervensi atau energi baru yang dibawa oleh para diaspora, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri masuk ke negara Indonesia. Konsep pentahelix terdiri dari A, B, C, D, G, yaitu academician, business, civil society, diaspora, and government. Maaf, bentar. Ini konsep pentahelix. Jadi tambahan satu helixnya lagi itu adalah diaspora. Misal contoh suksesnya itu di Cina ketika para diaspora itu orang-orang Cina yang sudah belajar merantau di luar negeri di Amerika Serikat, di Eropa itu disuruh pulang lagi ke Cina. Dia banyak memberikan kontribusi yang nyata dan buktinya sekarang bisa kita saksikan sendiri. Nah, berdasarkan konsep dan model sebagaimana dikemukakan tadi, diperoleh pemahaman bahwa dalam era globalisasi sekarang ini pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah tidak dapat lagi menjadi pemain tunggal utama dalam membangun bangsa dan negara. Ada aktor-aktor lain di luar pemerintah, yakni akademisi, pengusaha, masyarakat sipil, maupun kelompok diaspora yang merupakan perantau-perantau sukses dari sebuah daerah atau negara yang ada di luar negeri atau di luar daerah yang setiap saat siap dan bisa dipanggil untuk kembali ke tanah air dan berkarya untuk negeri. Para penyelenggara pemerintahan yang ada saat ini harus siap menerima perubahan yang terjadi. Dan mau tidak mau aparatur sipil negara yang ada saat ini harus menerima dan tidak boleh melakukan penolakan atau resistensi. Karena negara kita membutuhkan percepatan sehingga aparatur sipil negara perlu memahami perubahan tersebut secara mendalam dan kemudian mengubah sikap secara cara berpikir dan juga cara bertindaknya.
Dalam era reformasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan kaum intelektual di dunia, baik di dunia kampus gitu ya, akademisi gitu ya, nampak lebih besar peranannya dalam menciptakan perubahan sosial, terutama dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Itu kita bisa saksikan lah di media-media. Untuk itu diperlukan perubahan sikap dan perilaku para birokrat agar mampu melayani masyarakat dengan baik dan maksimal menuju pemerintahan kelas dunia. Jika dikaji dengan seksama, maka struktur birokrasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Baik itu perubahan yang terjadi karena tuntutan dari masyarakat ataupun karena adanya kompetisi di era globalisasi. Masih terdapat kendala dalam menerapkan kinerja organisasi dan budaya organisasi secara baik dan efisien untuk mampu mendorong aparatur pemerintah berperilaku kompeten dan jujur. Pertanyaannya, di manakah posisi dari generasi organisasi pemerintahan di Indonesia saat ini? Penyebab lainnya adalah karena adanya kelemahan dalam sistem perekrutan dan pembinaan sumber daya aparatur di negara Indonesia, sehingga data informasi tentang kuantitas dan kualitas aparatur sipil negara belum memenuhi standar nasional apalagi internasional, sehingga perlu proses pengambilan keputusan yang bersifat kebijakan terpusat dari model plus growth menjadi zero growth dan tidak menutup kemungkinan diterapkannya minus growth guna menjalankan misi birokrasi Indonesia menjadi birokrasi kelas dunia. Pertanyaannya, di manakah posisi dari generasi aparatur sipil negara di Indonesia saat ini? Selain posisi manajemen, organisasi, dan kepegawaian di Indonesia, ternyata ada kelemahan lain yang dianggap menjadi penghalang terwujudnya pemerintahan Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia, yaitu level pelayanan yang dikembangkan di Indonesia. Dari model menyebar disatukan menjadi wadah satu atap, namun dalam perjalanannya wadah satu atap tidak mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat. Maka diwujudkanlah wadah pelayanan satu pintu. Itu pun belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Maka diwujudkanlah wadah pelayanan satu pintu plus. Pertanyaannya, di manakah posisi generasi pelayanan di Indonesia saat ini? Yang berikutnya, ini sejalan, sebentar, Helix. Nah, ini sejalan dengan pemikiran Osborne dan Gabler 1992 ini dalam buku Reinventing Government yang mengatakan bahwa persoalan utama yang dihadapi oleh pemerintah dewasa ini bukan terletak pada apa yang dikerjakan, tetapi terletak pada bagaimana mengerjakannya. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan pergeseran generasi manajerial. Sebentar. Bagi sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia, menyelenggarakan otonomi daerah sebenarnya bukan hal yang baru. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah dikeluarkan desentralisasi WET 1903 ya, yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal desentralisasi di tanah Nusantara. Meskipun jauh sebelum masa itu telah ada berbagai kesatuan masyarakat hukum, baik yang berskala besar maupun kecil, yang telah memiliki otonomi tradisional. Apabila sampai saat ini banyak daerah otonom tidak mengalami kemajuan dan bahkan menjadi sangat tergantung pada pemerintah pusat, tentu ada penyebab utamanya. Salah satu yang utama atau bahkan yang terutama adalah kemampuan manajerial dari kesatuan masyarakat hukum untuk menggunakan hak dan menjalankan kewenangan yang telah dimilikinya. Generasi manajerial itu mengalami beragam atau perubahan terjadi, banyak perubahan-perubahan ya. Secara umum, kecenderungan perubahan ke arah globalisasi menuju world class government dapat dipengaruhi secara timbal balik dari perkembangan manajemen di suatu negara. Apakah masih
pada tataran ilmu atau konsep, atau sudah masuk pada tataran implementasi yang menuju ke level kemahiran. Menurut Charles M. Savas, dalam bukunya The Fifth Generation Management, menjelaskan bahwa perkembangan manajemen sebagai ilmu pada saat ini itu sudah mencapai generasi kelima. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan negara Indonesia untuk implementasinya? Apakah sudah masuk pada generasi kelima sebagai pintu masuk untuk maju world class government? Adapun ini sekarang kita akan bahas perkembangan-perkembangannya. Yang pertama itu manajemen generasi pertama, dikenal dengan jungle management. Manajemen sebagai kemahiran sebenarnya lahir bersamaan dengan hadirnya peradaban manusia. Sedangkan sebagai ilmu, kelahiran manajemen sulit diterapkan secara pasti. Selain karena perkembangannya berjalan sangat lambat, juga disebabkan belum adanya catatan-catatan tertulis yang disusun secara rapi dan sistematis. Manajemen generasi pertama ini disebut sebagai jungle management. Generasi pertama ini menjadi embrio dari perkembangan ilmu manajemen. Ciri pokok manajemen generasi pertama adalah pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri. Belum adanya pembagian tugas yang tegas dan rinci. Catatan tertulis mengenai apa yang telah, sedang, dan yang akan dikerjakan dapat dikatakan tidak ada. Semua hanya dicatat di dalam ingatan orang-orang yang menjalankan manajemen. Pekerjaan dijalankan secara naluriah, mengalir bersama-sama orang yang saling bekerjasama. Dalam menjalankan organisasi digunakan prinsip doing thing by ourselves gitu ya. Doing thing by ourselves. Oleh diri sendiri berarti ya, melakukan sesuatu oleh diri sendiri. Nah, kegiatan yang termasuk dalam manajemen generasi pertama adalah seperti tukang cukur, tukang es, dan pamong desa yang masih menggunakan pola kepemimpinan polimorfik, yang artinya di mana masyarakat kalau tidak ketemu kepala desa rasanya kurang lengkap dan pas. Nah, yang kedua itu manajemen generasi kedua dikenal dengan manajemen by direction. Pada generasi kedua ini eh, merupakan penyempurnaan dari manajemen generasi pertama tentu saja ya. Manajemen ini sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu. Salah satu pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor yang dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Ciri utama manajemen generasi kedua ini adalah penggunaan kewenangan untuk mengarahkan dan mengerahkan anggota organisasi itu saja ya untuk mencapai tujuan yang seringkali disertai dengan tindakan paksaan. Anggota organisasi kurang memiliki kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi. Untuk kepemimpinan lebih dominan dalam kerjasama. Anggota organisasi lebih banyak diposisikan sebagai pengikut dengan inisiatif terbatas. Nah, organisasi yang termasuk ke dalam manajemen generasi kedua itu misal ABRI ya dengan dulu itu dengan dui fungsinya yang sangat kuat. Polri dan sebagian PNS, dan menurut sejarahnya Indonesia menggunakan generasi manajemen ini dengan gencar pada zaman Soeharto dan masih tetap terjaga hingga saat ini ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah manajemen generasi ketiga atau dikenal dengan manajemen by targeting. Sebagai reaksi dari kelemahan dan tidak puasnya dengan pola-pola manajemen generasi kedua, para ahli kemudian memikirkan konsep yang lain agar anggota organisasi memiliki daya inovasi dan kreativitas. Mereka diberi kebebasan, akan tetapi kebebasan tersebut harus diimbangi dengan pemenuhan target-target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif guna mencapai tujuan organisasi. Dalam kenyataannya, target-target pekerjaan yang terlampau berat akhirnya justru membelenggu anggota organisasi dan kemudian menimbulkan stres. Sesuai dengan namanya, manajemen generasi ketiga ini lebih menekankan pada pencapaian target-target yang bersifat kuantitatif, sehingga kadangkala mengabaikan aspek yang bersifat kualitatif seperti kepuasan pelanggan, loyalitas konsumen, dan lain sebagainya. Padahal aspek-aspek kualitatif tersebut secara implisit justru menentukan keberhasilan kerjasama untuk mencapai tujuan. Nah, pelopor dari manajemen generasi ketiga ini yaitu adalah Peter F. Drucker itu ya, yang lahir tahun 1909.
Dengan karakteristik semacam itu, maka manajemen generasi ketiga dinamakan pula sebagai manajemen by targeting atau manajemen by objective. Nilai yang diutamakan pada manajemen generasi ketiga ini adalah produktivitas. Nah, organisasi yang masuk ke dalam manajemen generasi ketiga ini adalah PNS ya, pegawai negeri sipil, di mana pada Orde Baru camat memiliki target yang merupakan kewajiban mutlak agar posisi mereka tidak digantikan gitu ya. Misalkan contohnya itu dulu. Yang selanjutnya adalah manajemen generasi keempat, dikenal dengan total quality management. Perubahan dan perkembangan zaman yang berjalan sangat cepat ternyata membuat berbagai konsep teori manajemen telah dikembangkan pada dekade 1980-an dirasakan tidak sesuai lagi. Berbagai ahli manajemen mengembangkan gagasan yang dituangkan dalam berbagai buku maupun jurnal penelitian. Salah satu di antaranya adalah Brian L. Joyner yang menulis buku berjudul Fourth Generation Management, The New Business Consciousness. Tulisan tersebut dapat dikatakan sebagai bibit atau embrio bagi munculnya manajemen generasi keempat. Ciri utama manajemen generasi keempat adalah memadukan antara kualitas, pendekatan ilmiah, serta kerja tim atau yang disebut dengan super team, bukan Superman ya, dalam suatu segitiga yang dinamakan Joyner Triangle. Di mana dalam segitiga Joyner itu ada 3 yang dihubungkan, itu mulai dari quality, scientific approach, dan all one team. Manajemen generasi keempat mempunyai fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan, disertai kepuasan dari para anggota organisasi. Nah, organisasi yang sudah menjalankan model manajemen generasi keempat adalah organisasi swasta. Sebagai contoh, perusahaan Astra Mobil yang sebelum melakukan produksi mobil untuk masyarakat di Asia, khususnya di Indonesia misalkan ya, perusahaan tersebut terlebih dahulu akan melakukan scientific approach atau kajian ilmiah awal tentang hal-hal apa sajakah yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan yang menggunakan mobil produk Astra, baik dari segi daya tahan mesin, daya beli masyarakat, daya tarik akan bentuk dan kapasitas mobil, warna mobil, dan komposisi harga jual, khususnya harga purna jual dari mobil tersebut, dan juga termasuk ketersediaan teknisi dan spare part dari produk Astra menjadi ukuran kepuasan pelanggan. Jadi ada scientific approach dulu sebelum diproduksi sebuah mobil. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke generasi manajemen kelima atau dikenal dengan Human Networking Management. Manajemen generasi keempat yang belum lama muncul serta baru digunakan di kalangan terbatas khususnya dunia bisnis ternyata sudah disusul dengan lahirnya manajemen generasi kelima. Tokoh yang mempelopori lahirnya manajemen generasi kelima adalah Charles M. Savas melalui bukunya Fifth Generation Management Integrating Enterprise Through Human Networking. Buku tulisan Savas tersebut diterbitkan tahun 1990 atau 4 tahun sebelum tulisan Joyner. Sebetulnya bukunya tuh sebelum Joyner sudah ada. Namun isinya merupakan kelanjutan dari pemikiran Joyner pada manajemen generasi keempat, yakni mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu, baik pelanggan maupun anggota organisasi. Ciri utama manajemen generasi kelima adalah eh, bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan antar manusia. Unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi sekali sebagai individu yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Individu anggota organisasi bukan hanya sekedar alat produksi. Dan untuk masuk ke manajemen generasi kelima, itu Sapas menawarkan 5 macam transisi ya. Yang pertama transisi dari era industri ke era ilmu pengetahuan, dari kegiatan rutin ke kegiatan kompleks, dari kegiatan sekuensial pada kegiatan paralel, transisi pada prinsip-prinsip konseptual, transisi pada struktur yang baru. Nah, itu yang ditawarkan oleh Savas. Kita lihat lagi. Sekarang kita masuk ke pergeseran generasi organisasi. Pun demikian, di dalam teori organisasi pun terdapat
atau terjadi perubahan-perubahan. Misalkan yang pertama itu organisasi generasi pertama atau dikenal dengan formal and non-formal organization. Organisasi generasi pertama ini dibentuk atau berbentuk organisasi formal dan non-formal yang mengembangkan pola kerjasama yang bersifat sangat sederhana. Dan generasi ini adalah embrio dari pengembangan generasi organisasi selanjutnya. Secara garis besar, organisasi generasi pertama dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi non-formal. Pembagian tersebut tergantung pada tingkat atau derajat mereka secara terstruktur. Namun dalam kenyataannya tidak ada sebuah organisasi formal maupun non formal yang sempurna, dan organisasi pertama ini sejalan dengan manajemen generasi pertama. Nah, ini contohnya semisal apa kayak arisan ibu-ibu gitu ya, orang-orang perkumpulan pengendara, apa penonton atau orang-orang di kendaraan umum dan sekumpulan penonton yang menyaksikan sepak bola misalnya seperti itu ya, eh, RT RW. Nah, itulah contoh-contoh organisasi generasi pertama. Selanjutnya itu organisasi generasi kedua atau dikenal dengan structural organization. Organisasi generasi kedua ini dikembangkan oleh Henry Mintzberg, di mana bentuk organisasinya mengikuti perkembangan manajemen generasi kedua, yaitu manajemen by direction, yang mendorong organisasinya seperti piramida yang memiliki konsep pembagian tugas pokok dan fungsi secara ketat, dan mengenal pola penjenjangan organisasi dengan model one step down yang dikembangkan oleh organisasi kemiliteran. Model efektivitas individu, kelompok, dan organisasi selalu dipengaruhi oleh perilaku, dan untuk proses organisasi dapat berkembang dan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi. Bagi sebuah organisasi, hal yang terpenting agar organisasi dapat mencapai tujuannya, yaitu organisasi harus memiliki desain atau struktur organisasi yang menunjang perencanaan strategis, gitu ya. eh Ya ini contohnya di kemiliteran kalau organisasi generasi kedua ini ya. Selanjutnya kita masuk ke organisasi generasi ketiga atau dikenal dengan wide structural organization. Organisasi generasi ketiga ini dikembangkan oleh Frank Hausdorff tahun 1999, di mana organisasi generasi ketiga ini tidak berbeda jauh dengan organisasi generasi kedua. Namun yang membedakannya adalah penekanan, perluasan atau pengembangan atau pembesaran hierarki organisasi yang ditandai dengan banyaknya kotak baru untuk diisi oleh manajer, pimpinan yang baru yang akhirnya membuat organisasi mengalami proliferasi atau pembengkakan organisasi. Contohnya yang masuk ke dalam ini itu adalah uh, organisasi pada birokrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah yang terkena euforia otonomi daerah, di mana kepala daerah yang merupakan dalam tanda kutip raja-raja kecil dapat melakukan pembesaran organisasi dalam rangka balas budi atau mengakomodasi kepentingan uh, kepentingan dari disebutnya ya tim sukses lah. Itu ya salah satunya. Kita lanjut ke organisasi generasi keempat yang dikenal dengan functional organization. Organisasi generasi keempat ini dinamakan dengan organisasi fungsional yang dikembangkan oleh Susan Albers Mohrem et al. 1998. Kata kunci dari organisasi ini adalah kata fungsional, di mana bentuk organisasi generasi keempat ini dikendalikan oleh orang-orang fungsional dan ahli pada satuan bidang pekerjaan tertentu. Nah, sejalan dengan perkembangan zaman, maka birokrasi di Indonesia jika ingin masuk pada fase world class government, maka manajemennya juga harus sudah masuk ke generasi manajemen keempat, yaitu total quality management yang menjunjung kualitas, sehingga mau tidak mau penataan organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah juga harus mulai digiring untuk memasuki generasi organisasi keempat, di mana kualitas sebuah produk pekerjaan akan maksimal jika yang mengerjakannya adalah memang orang yang ahli pada bidangnya secara fungsional. Gitu ya. Hal ini sesuai dengan pendapat Benis dan Townsend
yang menyarankan pergeseran paradigma organisasi abad 21 harus from macho to maestro, yang mana secara implementasinya orang-orang fungsional lebih menonjolkan keahliannya atau fungsinya daripada daftar riwayat hidup jabatannya yang mungkin penempatannya tidak sesuai dengan keilmuannya, keahlian dan kepakarannya. Uh, nah, sebentar. Jadi generasi keempat ini diupayakan bisa di apa dijalankan oleh pemerintah jika pemerintahan ingin memasuki world class government. Kita masuk kepada organisasi generasi kelima, dikenal dengan Quantum Organization. Organisasi generasi kelima diperkenalkan oleh H. Kilman 2001 sebagai bentuk organisasi guna mengantisipasi situasi global yang kompetitif saat ini ya, di mana mengharuskan sebuah organisasi mempunyai kemampuan bertahan dan berkembang lebih maju. Organisasi generasi kelima ini adalah organisasi kelanjutan dari organisasi generasi keempat, dan organisasi generasi kelima ini lebih dikenal sebagai organisasi bintang, di mana pemimpin pada organisasi ini terbentuk dan diamanatkan secara kolektif kolegial yang merupakan kumpulan dari orang-orang fungsional yang ahli gitu ya dan setara pada bidangnya, di mana setiap saat anggota organisasi ini dapat bergantian menjadi pemimpin yang merupakan dirijen dan memimpin orkestra atau irama organisasi tersebut sehingga dapat menghasilkan kinerja suara yang optimal keindahannya. eh itu terkait pergeseran generasi organisasi. Sudah sampai ke generasi kelima. Selanjutnya adalah pergeseran generasi aparatur sipil negara. Eh, yang pertama itu adalah generasi tahap pertama yang dikenal dengan PNS sebagai pelayan perseorangan. Generasi pertama yang dikenal dengan PNS sebagai pelayan perseorangan adalah embrio awal pengembangan pegawai yang dikembangkan pada waktu Indonesia belum merdeka, atau perkembangannya banyak dipakai oleh sistem pemerintahan kerajaan yang masih ada hingga saat ini seperti Keraton Yogyakarta yang memposisikan pegawai sebagai abdi dalam keprajan gitu ya. Kaprajan yang bekerja dengan penuh loyalitas dan dedikasi yang tinggi, tidak pernah libur dan tidak pernah memperhitungkan imbalan gaji yang kadang diberikan atau kadang tidak diberikan oleh pemerintah, termasuk pensiunnya. Pada generasi ini, posisi dengan jabatan sebagai PNS, sebagai pelayan perseorangan, adalah sebuah kebanggaan dari masing-masing pribadi yang diterima sebagai abdi dalam. Nah, yang berikutnya itu adalah generasi tahap kedua yang dikenal dengan PNS sebagai pelayan negara. Generasi kedua yang dikenal dengan PNS sebagai pelayan negara atau pemerintah adalah lanjutan dari generasi pertama yang dikembangkan setelah Indonesia merdeka, di mana pada masa itu seluruh PNS siap ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke sebagai pelayan negara. Saat generasi kedua ini diterapkan, sejarah mencatat bahwa suku Jawa yang sudah lama menerapkan pola menjadi abdi dalam sangat siap mengabdi dari Sabang sampai Merauke meskipun dengan gaji yang sangat kecil. Namun mereka sangat bahagia dan sangat bangga karena menjadi abdi dalam, dalam tanda kutip ya, atau pegawai negeri yang melayani negara atau pemerintah. Yang berikutnya itu adalah generasi ketiga, PNS sebagai pelayan masyarakat. Nah, generasi ketiga ini adalah antitesis atau bentuk protes atas perjalanan panjang yang diterapkannya generasi kepegawaian yang ada di Indonesia yang pernah dikembangkan dari generasi pertama hingga generasi kedua yang memposisikan model abdi dalam sehingga memunculkan sentimen kesukuan khususnya suku Jawa dan suku-suku lainnya yang banyak menjadi PNS di seluruh Indonesia. Hal tersebut lebih diperparah lagi dengan diterapkannya otonomi daerah, di mana muncul paradigma baru yang bersifat negatif dan kedaerahan, yaitu
ada istilah adik putra asli daerah gitu yang harus memimpin daerah. Sehingga banyak terjadi kejadian penolakan dari daerah-daerah yang berpikiran sempit dan primitif bahwa untuk menjalankan generasi ketiga ini di mana PNS sebagai pelayan masyarakat sebaiknya yang diangkat menjadi PNS adalah putra asli daerah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah generasi keempat. Eh, ini PNS sebagai pelayan yang dilindungi. Ini adalah model pengembangan PNS yang sejalan dengan perkembangan generasi organisasi yang keempat, yaitu functional organization yang diisi oleh pegawai-pegawai yang profesional dan ahli dalam bidangnya, serta generasi manajemen yang keempat, yaitu total quality management yang mengutamakan kualitas atau quality yang muncul karena kompetensi yang dinobatkan melalui kompetisi yang sportif dan terbuka. Selanjutnya itu adalah generasi PNS generasi kelima ya. PNS generasi kelima ini sebagai pelayan profesional. Untuk masuk ke tahap kelima perlu dibangun organisasi fungsional yang didukung oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan profesional dalam bidang tugasnya masing-masing dan teruji secara kompetisi terbuka. Arah pengembangan karir pegawai pada generasi kelima ini bukanlah melebar menjadi generalis, melainkan menukik ke dalam menjadi spesialis dalam bidangnya. Di bawah ini misalkan digambarkan model pengembangan karir PNS pada organisasi fungsional dan struktural dalam mengikuti pengembangan organisasi generasi kelima yaitu quantum organization dan pengembangan perkembangan manajemen generasi kelima yaitu networking management. Bisa dilihat polanya seperti ini. Selanjutnya ini untuk yang tadi itu adalah model pengembangan karir PNS pada organisasi fungsional. Seperti ini ya. Nah, kalau ini itu merupakan model pengembangan karir masa organisasi pada organisasi struktural gitu ya. Ini dikembangkan oleh Prof. Sadu ya dan tim. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pergeseran generasi pelayanan. Pun sama, di pelayanan pun terjadi banyak pergeseran mulai dari generasi pertama yang disebut dengan classic service. Model pelayanan generasi satu ini adalah embrio munculnya generasi pelayanan selanjutnya tentu saja ya. Di mana model pelayanan ini masih bersifat konvensional, bahwa pola pikir pemberi pelayanan masih menganggap sebagai pengendali dan penguasa pelayanan, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat banyak jika diberi pelayanan dengan baik. Nah, itu generasi pelayanan yang pertama. Selanjutnya generasi pelayanan kedua itu disebut dengan the second home. Dalam memajukan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat diperlukan sebuah komitmen yang kuat dan berkelanjutan dari negara khususnya pemerintah daerah yang ada di Indonesia guna mewujudkan sebuah inovasi dan terobosan baru tentu saja sebagai antitesis dari model pelayanan generasi satu yang selama ini dibiayai oleh negara melalui pajak yang dipungut dari masyarakat. Namun pelayanannya belum menyentuh masyarakat secara menyeluruh. Terobosan perubahan model pelayanan terpusat seperti yang dikembangkan oleh generasi satu di atas itu yang tadi dibahas harus segera dirombak total karena pada dasarnya organisasi pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan selama ini tidak pernah diperhatikan secara khusus oleh negara seperti kecamatan, kelurahan, dan desa. Gitu ya. Nah, ketiga organisasi ini adalah organisasi ujung tombak terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun kenyataannya di lapangan kecamatan, kelurahan, dan desa hanya menjadi ujung nombok gitu ya. Oke. Kita lanjut ke ini ini lanjutannya ya, bahwa pelayanan kedua ini atau the second home ini bisa hadir dalam beberapa bentuk.
mulai dari publik yang memiliki fasilitas internet gratis dan fasilitas komputer serta printer, ruang perpustakaan yang pelayanannya dari pagi hingga malam, tempat rekreasi bagi anak-anak dan keluarga, fasilitas olahraga baik indoor maupun outdoor, gitu ya. Terus ruang kreasi seni bagi pemuda, ruang fasilitas perbankan. Eh, Jika melihat konsep dasar untuk mewujudkan pelayanan generasi kedua yang tadi itu nampaknya Indonesia akan membutuhkan waktu yang panjang tentu saja ya. Selanjutnya kita masuk ke generasi ketiga. Ini tentu saja kelanjutan dari pelayanan generasi kedua adalah pelayanan generasi ketiga yang menerapkan the close to customer, di mana kecamatan, kelurahan, dan desa yang sudah disulap menjadi the second home akan dikembangkan menjadi frontliner atau garis depan pelayanan dari dinas pelayanan terpadu satu pintu menjadi pelayanan terpadu satu pintu plus, karena pemerintah harus mengikuti perubahan sosial di masyarakat, bahwa organisasi pemerintahan harus mau mendekatkan diri kepada masyarakat dengan harapan semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus cepat dan murah. Dan untuk mewujudkannya maka produk pelayanan pemerintah harus didukung dengan teknologi dan informasi. Kita masuk ke pelayanan generasi keempat, dikenal dengan stop complaint. Paradigma dalam memajukan pusat-pusat pelayanan pemerintahan harus terus berkembang mengikuti perkembangan generasi manajemen organisasi dan kepegawaiannya. Saat ini Indonesia pelayanannya sedang dikembangkan dari generasi kedua menuju generasi ketiga saat ini ya. Sehingga untuk mewujudkan pelayanan generasi keempat yaitu stop complaint, Indonesia membutuhkan pengelolaan negara dengan manajemen yang mengutamakan quality, di mana sebuah quality dapat dihasilkan pada organisasi fungsional. Karena organisasi fungsional diisi oleh orang-orang yang ahli dan kompeten, sehingga semua komplain yang disampaikan masyarakat akan diselesaikan dengan paripurna, dengan harapan masyarakat merasakan adanya pergeseran budaya mutu yang merupakan sikap baru yang diberikan oleh pegawai negeri sipil yang profesional. Karena bicara budaya mutu adalah jika tidak bermutu maka akan mati dengan sendirinya. Yang selanjutnya itu adalah generasi kelima. Generasi terakhir dari pelayanan pada masyarakat adalah mewujudkan pelayanan yang zero complaint. Di mana konsep zero complaint dapat dikembangkan apabila manajemennya sudah masuk pada generasi kelima, yaitu networking management, yang mengandalkan kekuatan pengetahuan teknologi dan informasi yang valid dan real time yang didukung oleh wadah organisasi pada generasi kelima, yaitu quantum organization, di mana organisasi tersebut diisi oleh pegawai negeri sipil yang fungsional atau ahli pada bidangnya dan bekerja dengan sangat luar biasa dan memiliki kultur kerja yang kuat yang dikembangkan mengikuti paradigma organization citizenship behavior, di mana sikap pegawai negeri sipil yang OCB ini adalah pegawai negeri sipil yang berperilaku kooperatif dan konstruktif, yang selalu menegakkan simbol kepatuhan dan kesukarelaan, menjunjung simbol loyalitas dan spontanitas yang diwujudkan dalam sebuah partisipasi yang selalu berkontribusi tanpa mengharapkan reward. Selanjutnya, kita masuk ke green design, reformasi, birokrasi. Kondisi birokrasi di Indonesia di era reformasi saat ini belum menunjukkan arah perkembangan yang baik karena masih banyak birokrat yang arogan, bersikap sebagai penguasa, menjalankan praktik KKNP yang sebelumnya sempat dibahas, baik di aras pemerintahan pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Selain itu, birokrat Indonesia cenderung memilih zona nyaman tanpa adanya kompetisi, tetapi lebih didasarkan pada senioritas. Birokrat umumnya belum siap untuk masuk ke zona kompetisi. Hal tersebut nampak dari banyaknya penolakan yang dilakukannya pada saat lelang jabatan secara terbuka. Dan kalaupun ada lelang jabatan, sifatnya hanya sekedar formalitas. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan organisasi Bapak Ibu yang sudah diterapkan lelang jabatan secara terbuka dalam mengisi jabatan strategis di tempat Bapak Ibu? Gitu ya. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya lelah dan terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menciptakan good governance menuju clean governance.
Langkah awalnya adalah melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai oleh organisasi yang sangat gemuk dan berjenjang, adanya tumpang tindih kewenangan peraturan perundang-undangan, rendahnya produktivitas kerja pegawai, ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi, tupoksi yang seharusnya tergambar dalam MOG, Machinery of Government, belum semuanya memiliki standar operasional prosedur yang jelas dan terukur, serta penempatan sumber daya manusia aparatur yang tidak the right man in the right place. Uh, Kondisi ini uh, itu menjadi penghambat tentu saja terwujudnya pemerintahan Indonesia menuju pemerintah kelas dunia. Karena selama ini birokrasi Indonesia menggunakan paradigma rule-based birokrasi, yang artinya adalah semua pola pengembangan birokrasi baik benar maupun salah hanya diputuskan melalui rule atau aturan yang mengikatnya. Sebagai contoh, seorang PNS jika berturut-turut selama 3 bulan dari Januari hingga Maret tidak masuk kantor, namun pada tanggal 31 Maret PNS tersebut masuk kantor, apakah boleh dipecat? Jika pembinaan pegawainya masih merujuk dengan rule atau aturan yang ada, maka PNS tersebut tidak boleh dipecat. Gitu ya. Nah, ini merupakan arah perubahan dinamika pemerintahan di Indonesia 2013 itu berdasarkan rule based birokrasi, yang 2018 itu performance based birokrasi, dan 2025 harapannya itu masuk ke dynamics governance. Nah, dynamic governance kita sebentar. Kalau kita amati melalui dynamic governance untuk menguatkan potensi ekonomi bangsa, bahwa sebenarnya tangan dan ini dipraktikkan di Singapura ya. Visi dynamic governance dalam konsep the same sea and the same air itu harus diwujudkan oleh Indonesia dengan embrio menuju pemerintahan kelas dunia yang disegani oleh negara-negara lain melalui paradigma Indonesia adalah ikon kebangkitan Asia yang didukung dengan teknologi informatika dan komunikasi yang canggih. Nah, ini merupakan kerangka pikir dalam sistem dinamika pemerintahan. Bisa di paradigma tata kelola dinamis yang dikembangkan ini oleh Neo dan Chen telah disusun dalam tahapan yang runtut, komprehensif dan sistematis, mencakup di dalamnya 9 cakupan, meliputi framework for dynamic governance, conceptual foundation, context for development, cultural foundation, policy execution, policy adaptation, people development, process innovation, sustaining dynamic governance. Dari ke-9 cakupan tersebut ada yang menarik pada cakupan ke-8, yakni proses inovasi yang di dalamnya meliputi penciptaan struktur dan sistem yang tangkas atau creating agile structures and system. Neo dan Chen itu mengumumkan bahwa for dynamic governance to be effectively institutionalis, organizational process must be designed and implement so that the governance system can still continue to function even when there is a change in leadership. Konsep ini kemudian memiliki kaitan erat dengan pandangan Schwab dan Davis mengenai tata kelola yang tangkas, agile governance, sebagai paradigma kontemporer dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Berikutnya, ini model of government dalam sistem dinamika pemerintahan.
Konsep dari Goldsmith dan Eggers di atas menggambarkan bahwa jika Indonesia ingin menjadi pemerintah yang world class government, maka negara dan pemerintah daerah di Indonesia harus mau meninggalkan model organisasi pemerintahan yang ada selama ini dan bersifat hierarkis itu ya, atau pemerintah yang hierarkis itu ya, di mana pemerintahan model klasik yang hierarkis selalu bersifat monopoli dan tidak pernah mengembangkan kerjasama dengan pihak non pemerintah. eh, Dalam perjalanannya model pemerintahan yang hierarkis itu berkembang menjadi model outsourced government, di mana model organisasi pemerintahan ini mengembangkan konsep outsource dalam pemenuhan personil pemerintahan. Dan ini terjadi di Indonesia, yaitu pengangkatan secara besar-besaran tenaga kontrak gitu ya oleh pemerintahan. Sebentar. Nah, transformasi birokrasi itu harus merombak sistem dan pola karir aparatur sipil negara. 2013 itu closed career system, 2018 itu open career system, dan diharapkan di tahun 2025 ini kita masuk kepada open career system atau open system ya, open system. Bukan hanya karirnya saja. Pengembangan model pemerintahan ini itu pada dasarnya dapat terwujud dengan memaksimalkan dapat maksimal itu jika negara dapat menerapkan pola pengembangan karir ASN ke arah yang lebih terbuka. Oke, kita lanjut supaya lebih cepat. Kita masuk ke materi berikutnya, quick wins reformasi birokrasi Indonesia menuju pemerintah kelas dunia. Ada beberapa parameter karakter yang menjadi parameter bagi setiap negara untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia dapat dirumuskan menjadi model quick wins yang tepat agar setiap negara dapat memiliki langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan menerapkan konsep no superman but super team menuju pemerintahan kelas dunia world class government dengan parameter. Yang pertama itu sebuah negara dapat mewujud world class government apabila melakukan radically redesign public service to improve quality of service and cost efficiency. Itu yang pertama. Yang kedua, parameter yang kedua itu adalah restructure government approach to managing public finance, budgeting, investment, and revenue, and working capital management. Parameter yang ketiga itu adalah strengthen functional leadership and capabilities across government to support delivery. Berikutnya itu adalah parameter yang keempat adalah optimize the government structure, scale, and operating model. Terus parameter berikutnya, parameter yang kelima itu adalah develop the vision, accountability, and capabilities needed to drive a large scale transformation. Oke. Nah, itu 5 parameter dari formulasi quick wins ya untuk mencapai world class government. Selanjutnya kita masuk ke konsep agile governance. Paradigma dynamic governance adalah sebuah konsep pemikiran dengan mengambil kasus di Singapura yang
kemudian oleh para akademisi diuji coba di berbagai negara dengan karakteristik berbeda-beda yang kemudian menghasilkan kesimpulan berbeda-beda pula. Pada saat dynamic government sedang berada pada masa keemasannya, muncul gagasan dari Schwab mengenai tata kelola yang tangkas atau agile governance yang diartikan sebagai is an essential strategy to adapt how policies are generate, deliberate, enact, and enforce to create better governance outcomes in the fourth industrial revolution. Jadi tata kelola yang tangkas adalah strategi penting untuk penyesuaian bagaimana kebijakan dibuat, dipertimbangkan, ditetapkan, dan diterapkan untuk menciptakan nilai guna tata kelola yang lebih baik di dalam revolusi industri 4.0. Tekanannya pada strategi penyusunan kebijakan yang dekat dengan konsep tata kelola dinamis yang dikembangkan oleh Neo dan Chen. Dari dynamic governance. Nah, dalam implementasinya untuk menjalankan tata kelola yang tangkas itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mulai terbiasa membuat konsep yang diolah dalam laboratorium, badan penelitian dan pengembangan yang ada di sebuah kementerian dan perguruan tinggi harus menjadi laboratorium pemerintahan untuk merumuskan dan melakukan uji coba model sebelum diterapkan secara meluas. Pelibatan pemerintah, akademisi, pengusaha, dan masyarakat seperti pada model quad helix nampak sesuai dengan menjalankan tata kelola yang tangkas menuju pemerintahan kelas dunia. Nah, ini perkembangan paradigma dari good governance ke dynamic governance, sekarang ke agile governance. Jadi jika pemerintahan kita itu berada pada posisi good governance, itu secara prosedur itu kita bisa berpindah dulu ke paradigma dynamic governance untuk selanjutnya ke agile governance, atau juga bisa dari good governance menuju langsung ke agile governance. Oke. Di sini ditampilkan juga perbandingan-perbandingannya antara ketiga paradigma ini. Nah, sebagai penutup, kata kunci akhir dalam melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia atau world class government adalah jangan pernah bermimpi atau ingin mewujudkan sebuah kemajuan pada sebuah negara di masa yang akan datang. Kalau kita masih menggunakan metode atau cara-cara yang lama, apalagi masih menggaung-gaungkan atau mensakralkannya. Masih mengagung-agungkan atau mensakralkannya. Saya ulangi lagi tadi ya. Nil novi sub sole, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Pertanyaannya lagi, sampai kapankah negara Indonesia yang kita cintai ini masih menggunakan cara-cara yang lama? Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu.